Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, puji nama Tuhan. Hari ini saya berdoa kita semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Hari ini saya mau ajak kita merenungkan sebagian firman Tuhan. Renungan hari ini diberi judul Mengutamakan Orang Lain. Mari kita baca firman Tuhan dari Filipi 2 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, manusia cenderung memiliki ego. Ego membuat kita cenderung mengutamakan keinginan diri sendiri, mengutamakan kebutuhan, kemauan, memuaskan keinginan diri kita sendiri daripada orang lain. Kadang tanpa kita sadari, kita menjadi ego. Sebagai contoh, pada saat kita berdoa, Bapak Ibu, kebanyakan orang pada saat berdoa semua doa yang dinaikkan, semua untuk kepentingan diri sendiri. Doa ingin diberkati, doa ingin dilindungi, doa untuk pekerjaan, doa supaya berhasil. Semua itu tidak salah Bapak Ibu. Tetapi hari ini kita mau belajar bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak hanya mementingkan diri kita sendiri. Contoh lainnya Bapak Ibu, pada saat kita melihat sebuah foto, di mana di dalam foto itu banyak wajah, banyak orang. Apa yang pertama kita lihat? Kita pasti mencari wajah kita di dalam foto itu. Kita berusaha menemukan wajah kita dan menilai bagaimana wajah kita di foto itu. Itulah kecenderungan manusia, kecenderungan untuk selalu memuaskan keinginan diri sendiri, kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri daripada orang lain. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ada satu bagian dari firman Tuhan yang mau kita renungkan juga pada pagi ini. Kita baca dari 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu." Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan yang baru saja kita baca bercerita keadaan kekeringan yang sedang terjadi di Sarfat. Tuhan memerintahkan Nabi Elia untuk pergi ke Sarfat. Tuhan berkata akan ada seorang janda yang akan memberi engkau makan. Nabi Elia bertemu dengan janda itu. Janda itu berkata bahwa aku sudah tidak punya roti, yang ada hanya sebuah tepung yang akan aku olah dan menjadi roti untuk aku dan anakku. Setelah itu aku mati. Kata-kata setelah itu aku mati menggambarkan betapa putus asanya wanita ini. Betapa tidak adanya pengharapan lagi. Karena kebutuhan pokok untuk makannya sudah hampir habis. Dan saat itu sedang terjadi kelaparan. Dan uniknya Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Nabi Elia justru meminta supaya roti yang dibuat oleh janda itu diberikan terlebih dahulu untuk Nabi Elia. Dikatakan, berilah itu kepadaku, lalu setelah itu untuk engkau dan anakmu. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kita tahu bahwa wanita ini, janda ini kemudian taat. Ia memberikan roti yang dia sudah buat itu untuk Nabi Elia. Mungkin ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada resiko yang harus diambil oleh wanita itu. Karena saat dia memberikan roti itu kepada Nabi Elia, mungkin roti itu sudah tidak cukup lagi untuk dia dan anaknya. Tetapi karena wanita itu taat,
Tuhan membuat mujizat. Tuhan membuat tepung dan minyak dalam adonan itu tidak pernah habis. Selalu ada persediaan, selalu ada bertambah. Sehingga kebutuhan wanita itu tercukupi, bahkan melimpah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dilatih, kita diajar untuk belajar tidak mementingkan diri kita sendiri. Kita mulai memikirkan orang lain. Kita bisa mulai melatihnya lewat doa. Saat kita berdoa secara pribadi, saat kita dalam doa mesbah keluarga, kita mulai bisa mendoakan pemimpin-pemimpin kita, mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita, mendoakan jemaat Tuhan, mendoakan orang-orang di Kesan, mendoakan orang-orang yang kita ingat, yang Tuhan taruh, supaya kita menjadi orang-orang yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi kita mulai belajar mementingkan dan mengutamakan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, mari terus belajar menjadi pribadi-pribadi yang tidak egois, tetapi menjadi pribadi-pribadi yang bisa mengutamakan orang lain, sehingga hidup kita bisa melayani banyak orang dan menjadi berkat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.